PSSI DI Ultimatum, 5 tuntutan Ultras Garuda bongkar borok sepak bola kita, Erick Thohir. Bisa apa? Mimpi melihat merah putih di Piala Dunia 2026 resmi terkubur dan kemarahan supporter akhirnya sampai di meja Ketua Umum PSSI. Wih, alhamdulillah ya, aku senang juga mendengar berita bahwasanya Ultras Garuda sudah menjumpai Pak Ketum, sudah menjumpai Ketua Federasi, dan di situ tujuannya adalah memang betul-betul untuk mengevaluasi, dan ini menjadi kabar baik bahwasanya pihak ya Ultras itu sudah mulai gerah dengan bisa kita bilang federasi, sehingga mereka memberikan beberapa masukan, kritikan juga dan serta masukan lah, biar sepak bola Indonesia ini tidak stagnan gitu-gitu aja, biar nggak mundur ke belakang tapi maju ke depan. Walaupun sekali lagi teman-teman ya, ada juga beberapa kalangan netizen yang mempertanyakan perihal 5 tuntutan yang dilakukan oleh Ultras. Pertemuan antara Ultras Garuda dan Erick Thohir pada Sabtu 25 Oktober 2025 seharusnya menjadi momen pendinginan, tapi yang terjadi justru sebaliknya, sebuah ultimatum. Apa yang sebenarnya terjadi di ruang rapat itu hingga PSSI terlihat seperti ditelanjangi oleh suporternya sendiri. Ini bukan sekadar curhat atau audiensi biasa. Ini adalah sebuah mosi tidak percaya terselubung yang dibungkus dalam 5 poin tuntutan. Kegagalan timnas Indonesia yang lagi-lagi mengulang siklus nyaris dan kecewa telah menyulut api yang lebih besar. Benarkah PSSI selama ini hanya menjual mimpi tanpa pernah punya cetak biru yang pasti? Ultras Garuda yang mewakili suara ribuan fans yang lelah dengan janji tidak datang dengan tangan kosong. Mereka membawa daftar dosa federasi yang harus segera ditobati. Melalui rilis resmi di akun Instagram mereka, Senin 27 Oktober, 5 tuntutan ini dipaparkan ke publik dan isinya menohok langsung ke jantung tata kelola PSSI yang dianggap masih jauh dari kata profesional. Erick Thohir, sang ketua umum yang digadang-gadang membawa perubahan, kini ditantang untuk membuktikan kata-katanya. Ia bilang siap menerima masukan, tapi masukan kali ini datang dalam bentuk tuntutan yang sangat spesifik dan fundamental. Apakah ini akan jadi titik balik atau sekadar jadi catatan rapat yang berakhir di laci meja PSSI? Mari kita bedah satu persatu 5 tuntutan yang bisa mengubah wajah sepak bola Indonesia atau membuktikan bahwa tidak ada yang akan pernah berubah. Tuntutan pertama, berhenti amatir. Manajemen timnas profesional. Harga mati. Tuntutan pertama adalah tamparan paling keras. Manajemen timnas yang lebih profesional. Tuntutan ini terdengar sangat mendasar, bukan? Tapi fakta bahwa ini harus diminta, menunjukkan betapa bobroknya sistem yang ada. Apakah ini pengakuan tersirat bahwa selama ini timnas dikelola secara amatir tanpa arah yang jelas? Ultras Garuda tidak main-main. Mereka mendesak timnas Indonesia dikelola dengan target yang jelas dan terukur. Ini bukan lagi era yang penting main bagus atau targetnya juara AFF setiap tahun. Mereka menuntut sesuatu yang seharusnya sudah jadi menu wajib PSSI, target jangka pendek, menengah, dan panjang. Dan ini bukan hanya untuk tim senior yang jadi etalase. Tuntutan ini berlaku untuk semua level. Timnas senior, seluruh kelompok usia U16, U19, U23, dan yang seringkali terabaikan, timnas wanita. Pertanyaannya, apakah PSSI saat ini bahkan memiliki dokumen cetak biru untuk ketiga pilar ini, atau semua masih berjalan berdasarkan proyek dan event semata? Profesionalisme yang diminta bukan hanya soal fasilitas mewah atau pelatih mahal. Ini soal sistem. Soal bagaimana PSSI memastikan ada benang merah antara tim U16 dengan tim senior. Atau jangan-jangan PSSI sendiri bingung apa target mereka 5 tahun ke depan selain berharap pada keajaiban naturalisasi? Tuntutan kedua, buka kartu Anda. PSSI wajib punya roadmap transparan. Tuntutan kedua adalah lanjutan logis dari yang pertama, transparansi roadmap PSSI. Ultras Garuda muak dengan program federasi yang seringkali muncul tiba-tiba dan hilang tanpa jejak. Jika PSSI punya rencana, kenapa harus disembunyikan dari publik yang membayar untuk sepak bola ini?
Mereka meminta federasi untuk bersikap transparan sepenuhnya terkait roadmap sepak bola Indonesia, khususnya Timnas. Tujuannya jelas agar semua pihak, mulai dari klub, supporter, hingga media, bisa memahami, mengawal, dan mendukung program tersebut. Bukankah transparansi adalah obat terbaik untuk membunuh spekulasi dan mafia yang mungkin bermain di air keruh? Selama ini, kita hanya tahu program PSSI dari rilis media setelah rapat Exco atau dari cuitan Ketua Umum. Kita tidak pernah melihat dokumen utuh. Apa target 2028? Bagaimana cara mencapainya? Siapa yang bertanggung jawab jika gagal? Apakah PSSI takut dikritik jika target mereka meleset sehingga lebih memilih bekerja dalam senyap? Transparansi ini juga soal akuntabilitas. Jika roadmap-nya jelas, publik bisa ikut mengawasi. Jika di tengah jalan ada program yang belok, supporter bisa berteriak. Jangan salahkan supporter jika mereka skeptis, karena PSSI punya sejarah panjang membuat program siluman yang anggarannya jelas tapi hasilnya entah di mana. Tuntutan ketiga, stop pilih pelatih karena nama besar. Ini dia, poin yang selalu jadi gorengan panas di publik, transparansi dalam pemilihan pelatih. Kegagalan ke Piala Dunia 2026 pasti akan memakan korban dan kursi pelatih adalah yang paling rawan. Ultras Garuda mencium gelagat ini dan langsung memagari PSSI. Mereka mendesak PSSI untuk berhenti main rahasia dalam rekrutmen juru taktik. Tuntutannya spesifik. PSSI harus mempublikasikan proses rekrutmen di media. Tidak cukup sampai di situ, PSSI juga wajib memberikan alasan logis dan terukur atas pemilihannya. Ini adalah serangan langsung terhadap tradisi PSSI yang seringkali menunjuk pelatih lewat bisikan atau lobi-lobi di balik pintu tertutup. Dan yang paling menohok, Ultras Garuda meminta PSSI tidak lagi silau dengan nama besar. Mereka ingin pelatih yang ditunjuk berdasarkan track record yang teruji dan yang terpenting memahami filosofi permainan yang ingin dibangun untuk Timnas Indonesia. Pesan ini jelas, cukup sudah kita membayar mahal pelatih kaliber dunia yang bingung dengan materi pemain lokal, atau pelatih lokal titipan yang tak punya visi. Pertanyaannya kini, apakah PSSI sudah punya filosofi permainan itu sendiri? Bagaimana mereka bisa memilih pelatih yang sesuai filosofi jika filosofinya saja tidak pernah diumumkan ke publik? Tuntutan ini mengunci PSSI. Tentukan dulu cara main kita, baru cari pelatihnya. Jangan dibalik. Tuntutan keempat. Pondasi rapuh, sistem usia dini kita, gali lobang tutup lobang. Inilah dosa asal sepak bola Indonesia yang diulang setiap rezim PSSI, pembinaan usia dini yang konsisten dan terintegrasi. Ultras Garuda tahu persis di mana letak penyakit kronis kita. Percuma gonta-ganti pelatih tim senior jika pabrik pemainnya tidak pernah dibenahi secara serius. Poin ini adalah jantung dari sebuah federasi. Ultras Garuda mendesak PSSI untuk akhirnya serius melakukan pembinaan yang konsisten dan terintegrasi. Ini bukan lagi soal turnamen U16 setahun sekali atau mengirim tim Garuda Select ke luar negeri. Ini soal sistem yang berjalan 365 hari di seluruh pelosok negeri, bukan proyek cahaya di ujung lorong yang sporadis. Mereka secara spesifik menagih janji direktur teknik yang baru, Alex Zwiers. Apakah Mr. Zwiers hanya akan jadi pajangan asing di kantor PSSI, atau dia benar-benar akan diberi kuasa? Ultras Garuda menuntut PSSI berkolaborasi penuh dengan Dirtek untuk menyusun kurikulum nasional yang akan digunakan untuk jangka panjang. Kurikulum ini harus terintegrasi dari SSB, klub Liga 1 hingga Timnas. Tujuannya agar pemain di usia 15 tahun sudah paham apa yang akan dimainkan di tim senior. Sudah berapa dekade kita mendengar janji kurikulum Villanesia, Ina Soccer, dan berbagai nama keren lainnya, tapi hasilnya tetap sama. Pemain bingung saat masuk timnas? Tuntutan kelima, supporter, bukan sapi perah, beri kami ruang bicara resmi. Tuntutan terakhir adalah tentang mereka sendiri, para supporter. Peran supporter demi perkembangan Timnas Indonesia. Selama ini supporter sering diposisikan sebagai konsumen, beli tiket, beli merchandise, dan teriak di stadion. Jika kecewa, paling banter teriak di media sosial. Ultras Garuda kini berkata, cukup, kami adalah stakeholder, bukan sekadar pembeli tiket. Mereka meminta PSSI untuk membuat forum resmi yang digelar secara rutin. Ini bukan sekadar ngopi bareng ketum, tapi sebuah ruang partisipasi yang formal dan diakui. Tujuannya, agar supporter bisa memberikan ide, gagasan, dan kritik secara langsung dan terstruktur.
Lebih jauh lagi, forum ini diminta agar supporter dapat bersinergi mengawal target-target yang sudah direncanakan. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang cerdas. Jika PSSI sudah transparan dengan roadmap-nya, tuntutan 2, maka supporter akan ikut mengawasi jalannya roadmap itu lewat forum ini. PSSI tidak bisa lagi lari dari janji-janjinya, karena kini akan ada pengawas eksternal yang siap menagih. Ini adalah langkah dewasa dari supporter. Pertanyaannya, apakah PSSI sudah cukup dewasa untuk menerima kritik terstruktur di meja rapat, bukan hanya di kolom komentar Instagram? Reaksi PSSI, janji manis Erick Thohir. Lalu, bagaimana respons sang ketua umum? Seperti yang sudah diduga, Erick Thohir merespons dengan sangat diplomatis. Dikutip dari situs resmi PSSI, beliau mengatakan siap menerima segala masukan dan menyebut supporter sebagai bagian penting. Sebuah jawaban normatif yang sudah kita dengar ribuan kali dari pemimpin PSSI manapun. Erick Thohir berkata, PSSI perlu stakeholder, terutama supporter untuk membangun sepak bola Indonesia. Kata kunci perlu dan membangun ini terdengar indah. Tapi, apakah perlu saat PSSI butuh dukungan atau perlu saat PSSI sedang dikritik habis-habisan? Tidak ada yang salah dengan pernyataan Erick Thohir, tapi publik tidak butuh lagi retorika. Publik butuh aksi nyata. 5 tuntutan Ultras Garuda ini adalah checklist yang sangat jelas dan terukur untuk menilai kinerja PSSI di bawah Erick Thohir. Akankah 5 tuntutan ini dijawab dengan rilis roadmap yang transparan minggu depan? Akankah ada pengumuman kriteria pelatih baru secara terbuka? Akankah kurikulum Alex Zwiers dibagikan ke publik? Dan kapan forum resmi supporter itu akan diundang pertama kali? Atau, akankah pertemuan ini hanya jadi ajang foto bareng yang manis? Sementara di dalam kantor PSSI, semua berjalan seperti biasa, waktu yang akan menjawab, dan supporter kini memegang kartu tuntutan mereka. Gagal penuhi 5 poin ini Pak Erick, dan bersiaplah untuk gelombang kekecewaan yang jauh lebih besar.